Stop, berhenti dulu, jangan di-scroll. Saya membawa kabar. Seorang peternak muda namanya Pak Tauhirin sukses beternak domba penggemukan. Ternyata domba-domba yang dipelihara itu domba betina, setiap 3 bulan omsetnya itu 300 juta. Ya, dia mencampur pakan sendiri, penjualannya juga lancar. Ya, kita akan simak bagaimana dia bisa sesukses ini. Padahal ini cuma sampingan saja. Beternak domba cerdas tanpa ngarit. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Tauhirin. Betul Mas Tauhirin ya. Tauhirin. Luar biasa ini. Mas Tauhirin ini pendatang baru di Agro TV teman-teman ya. Sehingga harus menjelaskan alamatnya di mana nih Pak Tauhirin. Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Oh, masuk Sidoarjo? Masuk Sidoarjo, perbatasan dengan Pasuruan, dekat Gempol saya cuma. Kecamatan Jabon ya? Sini ikut Sidoarjo Mas ya. Luar biasa ini. Sekarang dikandangin punya berapa banyak domba? Sekarang sekitar 150. 150 ya? Semua betina? Semuanya betina. Buatan wonten jantane belas. Senengane cewek, luar biasa. Cewek semua. Sepertinya Anda di daerah sini dikenal sukses dalam beternak domba. Alhamdulillah. Awal-awalnya gimana ceritanya? Awalnya niku beli 10 ekor kambing betina kecil-kecil. Domba apa kambing? Domba. Domba ya. Domba awalnya 10. Berapa tahun yang lalu? Sekitar 5-6 tahunan yang lalu. Oh, murah ya Pak ya? Sudah lama. Kemudian kelihatannya masuk. Akhirnya kita kembangkan, nambah kandang, nambah dikit terus. Jadi nggak langsung segini nih ya, masih mulai dari kecil ya. Mulai dari 10 ekor, kemudian nambah 3 kandang, kapasitas 20-an ekor, nambah lagi 2 kandang, terus sampai lupa. Pokoknya nambah terus. Ya. Semuanya domba. Domba betina semua. Alasannya kenapa memilih domba? Domba niku mudah dipelihara, penyakitnya ada, tapi apa niku mudah ditangani. Itu. Jadi penjualan juga lebih mudah daripada kambing sing apa niku? Kambing klewer. Yang klewer-klewer niku. Jadi domba niki mudah dipelihara, nggak rewel, makanannya juga mudah, penjualannya juga relatif lebih mudah. Gitu. Omong-omong, pakannya pakai pakan apa? Per sekarang niki pakan keringan semua. Jadi kita beli semua, nggak ngarit. Belas. Seminggu nyampur gitu kan, beli apa niku selepan semua, beli bahan. Hari ini janjian juga mau dikirim. Tiap minggu kita campur untuk kebutuhan 1 minggu gitu. Jadi setiap minggu kita nyampur untuk dikasih makan pagi sama sore. Nggak pakai fermentasi, nggak pakai apa-apa, langsung kita campur. Ada fermentasi dikit pakai M4 peternakan itu. Ada caranya dikit. Ya nggak basah-basah banget lah. Mas Tauhirin, kira-kira gak rugi sampean kok pakan tuku terus? Ada keuntungannya, gitu. Dikit. Pokoknya kita bisa tingkat kematian penyakit kita kurangi seminimal mungkin, tetap ada keuntungannya. Dan kita juga dari segi waktu niku nggak terlalu butuh banyak waktu. Oh, penggemukan ya ini ya? Penggemukan khusus. Penggemukan. Penggemukan itu berapa bulan kita pelihara di kandang? Tergantung dapat bibitannya rata-rata sini 2-4 bulan, anggap aja 3 bulanan. 3 bulan sudah bisa keluar. 3 bulan itu bibit umur sekitar pokoknya di atas 4 bulan. Istilahnya sudah bisa pisah dari indukannya, sudah bisa makan sendiri. 5-6 bulan gitu ya? Sekitar 5 bulanan. Terus dipelihara 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Setelah itu dilepas. Betul. Oh, berarti setiap saat gitu ya? Ya, tiap muter saat terus ya? Muter terus. Jadi tiap minggu ada orang ambil untuk akeko, untuk satean, atau untuk yang lainnya. Kemudian kita pesen lagi, dikirim lagi. Jadi tiap minggu, tiap bulan ada perputaran. Misalkan terus. Lebih dari 3 bulan, kenapa? Rugi atau bisa aja. Kalau kecil bisa sampai 4-5 bulan, maksimal 4 bulan lah. Kalau kita terima dari pasar atau dari temen yang ngirim sudah agak besar, itu 2 bulan sudah bisa keluar. Tapi kalau sudah terlalu tua, itu kenaikan per bulannya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Sampean itu dengan mencampur komposisi berbagai macam bahan sendiri, itu kenaikannya 1 bulan ADG-nya, istilahnya itu berapa kilo? Biasanya sih
2 sampai 7, tapi rata-rata 7 itu sudah istimewa banget itu. Gitu ya. Rata-rata 2 sampai 4 kilo. 2-4 kilo itu 1 bulan. 1 bulan. Oh, Ya, luar biasa dengan itu. dia bobot awal masuk sekitar 10 sampai 20 kilo. Ya, gitu ya. Itu masih bisa 2 sampai 4 kilo Gitu. ADG-nya. Tapi kalau sudah Tua. sudah agak tua, sudah bobotnya di atas 20 kilo itu kenaikannya akan turun. Akan Dia lambat. di bawah 3 kiloan lah, 1 sampai 3 kiloan. Oh gitu. Itu Jadi masih untung ya. masih ada keuntungan karena biaya makan ini 1 bulannya dia habis kalau 1 ekor. apa 1 ekor. sekitar kenapa 1 ekornya. 1 ekornya sekitar 1 kiloan gitu. Pokoknya ada keuntungan sekitar 1 bulan itu dengan kenaikan 3 kilo dia dikonversikan ADG sekitar 2 kilo makan. Jadi kalau kenaikan bobotnya dia per bulan ADG ini kambing ini dombanya ini 2 kilo dia pakpok. Kalau gitu. 3 kilo itu ada keuntungan. Gitu. Pernah misalkan pernah 2 kilo pernah pakpok gitu pernah? Ada kalau sudah besar itu kan makannya kan pakpok niku. Untuk menyiasati gimana? Kan rugi itu kalau tidak disiasati. Ya itu makanya kita bilang ke belinya bibitannya yang agak kecil-kecil aja. Lebih kecil-kecil ya. Kalau sudah umur 1 tahun sudah powel itu kenaikannya dikit padahal dia makannya besar. Jadi rata-rata kalau sudah powel itu pakpok istilahnya gitu. Berarti harus yang kecil-kecil. Berarti idealnya umur 5 bulan, 6 bulan gitu ya? Ya, betul. Gitu. Domba apa Pak yang kok bisa kenaikannya segitu bagus itu? Jenisnya apa? Sini jenisnya dari pasar rata-rata campuran lokal semua nih. Lokal dan crossing. Crossing ada crossing, kadang-kadang kelihatan crossingan merino, Texel. Pokoknya kan kita dapat dari pasar. Ya, pokoknya terima masuk. Bagus, nggak kukunya nggak panjang-panjang niku. Kemudian dari kelihatan fisiknya agak panjang. Nah, kalau agak panjang itu biasanya lebih cepat gemuknya. Gitu kalau yang kecil-kecil itu biasanya kuntet gitu susah gemuknya itu. 3 bulan ya. 3 bulan dengan memelihara domba 200 ekor lah. Anggap baik. Anggap 200 ekor. 200 ekor itu kira-kira keuntungannya berapa Pak selama 3 bulan? Selama kita hitung pokoknya per bulannya sekitar, kalau ini kan 200 itu bisa 10% perputaran 7 sampai 10 tergantung pakan. Ya, tergantung pakan ya. Tergantung pakan sama harga niki sama musim. Kalau musim panas ketiga niku pertumbuhannya dia lebih cepat. Kalau musim dingin itu makannya malas kayak orang kan kalau dingin kan pingin tidur aja. Niku sama dengan domba niki. Kalau musim kemarau itu dia lebih cepat gemuk, dia lebih, tapi nafsu makannya juga lebih tinggi. Rata-rata harganya berapa? Sini 1 ekor itu rata-rata 1 sampai 1,5. Anggapnya 1,5. Paling mahal gini 1,5 kali 200 berapa Pak? 300 juta. Ya lebih lah. Nggih, 300-an. 1,5 kali 2 nggih, 300 juta. Berarti setiap panen omsetnya 300 juta. Nah, itu perputarannya omsetnya ya. Omset ya. Omset, nggih, omsetnya kan dikurangi harga pakan, harga bibitnya biar muter terus. Nah, keuntungan bersihnya kurang lebih 10% itu. Kendalanya Pak selama ini kita ngomong sing gak enak. Sing jelas makhluk hidup ada penyakit. Kemudian yang sekarang ini penipuan-penipuan. Oh gitu, penjualan kendalanya. Penjualan dan pakan. Karena kita sempat kemarin itu beli pakan online untuk rendeng kangkung. Itu ada penipu yang dia penipu nawari kita disuruh transfer dulu beli. Nah itu pokoknya kalau banyak penipuan seperti itu. Disuruh bayar dulu, jangan mau. COD aja lah. Ya, sampai kandang kalau sudah datang kita cek, baru kita bayar. Termasuk cara membeli domba juga begitu. Ya. Pernah juga ditipu penjualan domba? Kalau penjualan domba pernah beberapa kali malah. Berapa banyak total? Beberapa kali ini sedikit-sedikit. Pelanggan lama belinya biasanya kan rutin tiap bulan pasti ngambil seminggu.
2 sampai 3 ekor. Nah, kemudian dia ambil 1 ekor dulu dibayar. Kemudian awu-awu tiba-tiba dapat telepon, oh saya ada telepon nambah. Ambil terus, nambah 2 ekor, bayarnya nanti ya. Sampai sekarang dibayar-bayar. Model Itu begitu. beberapa kali modelnya. Yang terakhir kemarin cukup banyak. Sampai 50 ekor. Dia juga Arjen juga pelanggan lama. Mendadak ada permintaan dadak, dia harus segera nyuplai, kalau enggak dia akan kena denda karena katanya sih karena gitu, kontrak. Akhirnya kita karena pelanggan lama juga tahu rumahnya, kita lepas, kirim. Ternyata nggak dibayar-bayar sampai sekarang. Sudah 6 bulanan nggak dibayar. 50 ekor. 50 ekor uangnya kurang lebih karena diambil yang kecil-kecil, uangnya juga sekitar 50 jutaan. 50 jutaan ya. Ya karena diambil yang kecil-kecil. Anda enggak kapok sebetulnya. Enggak kapok juga karena kan kita kan juga ada keuntungan lah buat juga tambahan, buat penghasilan tambahan. Sekarang juga setelah 4 bulanan ini juga mulai mengembalikan yang kemarin kena tipu. Ya, ada gantinya ya. Ada gantinya lah, alhamdulillah. Kalau kapok kan nggak kerja-kerja nanti ya. Kalau kapok ya wis malah nggak dapat uang ya tidur aja malah mati tidur itu istilahnya. Yang penting hati-hati. Yang penting berusaha hati-hati. Meskipun pelanggan lama ya sebisa mungkin jangan ngasih barang aja. Kalau mau ngambil barang tapi mana jaminanmu ada sertifikat rumah, sertifikat mobil atau apa gitu. Ini penjualannya ini kalau luar-luar pulik itu ada adminnya Pak ya? Ada adminnya sendiri? Luar pula ada ekspedisi, kita bisa ngirim pakai ekspedisi. Tapi kalau ke kandang juga boleh ya? Ke kandang boleh, malah kita welcome, terima, monggo langsung pilih di tempat, silakan pilih. Nggak mau ribet pokoknya Pak. Nggak ribet, langsung pilih silakan. Ono duit barangnya gawon. Betul nggih. Biar kita sama-sama enak, nggak ada penipuan, enak lah gitu. Ya kita coba lihat domba-dombanya Pak ya. Nggih, monggo. Oh ini Pak ya. Nggih, niki yang sudah selesai dicukur, kemudian yang kesana niku masih belum. Nah ini sudah ini satu kotak ada isi berapa? Ya satu kotak isi berapa? Kenapa? Satu kotak isi berapa ini? Ini yang cukup besar, satu kotak isi 11 sampai 12. Oh, ini jenis domba apa ini? Waduh, domba lokalan, crossingan macam-macam nih. Pokoknya gak domba genetik kan ya? Iya. Iya, mas-mas ngomong domba genetik. Domba biasa lah, domba campuran macam-macam. Ya segini keadaannya teman-teman ya. Nah ini pakannya kering semua nih. Kering semua ini pakannya. Campurannya apa Pak? Campurannya per sekarang itu bahan utama tumpi. Ada jagungnya juga nih ya? Ada tumpi, ada kopra. Tumpi apa itu? Tumpi jagung. Tumpi ini selepan janggele jagung. Jagung, terus? Kemudian kita ada ngasih jagung selepan juga. Kemudian ada kopra apa? Limbah kelapa niku selepan juga. Kemudian kita beli dari pabrik Polar. Kemudian ada limbah padi dedek niku. Kemudian kita kasih dari pabrikan mineral sapi Eka. Oh gitu. Konsentrat pabrikan enggak juga? Kenapa? Konsentrat pabrikan yang sudah jadi itu? Enggak. Kita enggak pakai dari pabrikan, hanya Polar gandum limbah roti ya. Ini lain waktu kita akan sepil Pak. Cara nih opo biar teman-teman paham cukup banyak campurannya kok. Semuanya beli, makanya saya bilang kita nggak ngarit belas, kita ngeluarkan uang tapi waktu kita nggak terbuang. Begitu. Jadi kita karena ada kerjaan lain selain ternak domba, jadi kita ke domba ini hanya sampingan. Nah, jadi kita hanya pagi ngasih makan. Sekitar setengah jam, sore makan sekitar setengah jam, gitu ya. Sudah. Kemudian seminggu sekali kita nyampur pakan. Oh gitu, seminggu sekali nyampur pakan, seminggu sekali nyampur pakan untuk kebutuhan 1 minggu. 1 minggu untuk 200 ekor kurang ini. Mantap ini. Pak ini beli kecil-kecil berarti nggak ada yang bunting ya Pak ya? Kita lihat kalau ada bunting kita kembalikan, tapi kadang-kadang kan dari pasar ada tetap yang bunting baru gitu loh, sudah dituai di sini 2 bulan 3 bulan baru kelihatan. Ya baru di koloni lah. Nah betul. Gitu. Tapi mana di sini? Tapi kan ya bisa dijual loh Pak kalau bunting ya. Bunting tempat-tempat juga ada yang nyari buntingan. Ya, nyari bunting. Nyari mana? Tapi biasanya kita jual setelah beranak karena kan kelihatan anaknya itu
jantan apa Begitu betina. ya. Nah, kita jual masih kecil-kecil itu kita jual anaknya itu. Kalau yang seperti ini umur berapa, Pak? Kalau yang mana, Pak? Ya, ini depan kamera ini. Kurang lebih 8 bulanan mungkin. Ini ya. Tapi di sini kalau lihat bulunya yang ini agak lama, 2 bulanan ini. Gitu ya. Karena pembeli kebanyakan datang ke sini milih-milih akhirnya per kotak nyampur. Tetap biasanya kan kita sendirikan, tapi kadang-kadang tetap karena ada milih campuran. wis apa kata pembeli. Mantap, mantap. Ya ini Api-api. Ini dimandikan ketika datang masuk kandang atau gimana? masuk kandang api-api ini. kita kasih obat. Kasih obat. Kita suntik, ada vitamin, ada parasit, ada obat cacing. Kemudian kita cukuri. Oh gitu. Nah, kan kalau yang ini kan belum, Ya, masih belum. baru. Nah, ini Jadi baru baru. dicukur. Oh gitu ya. Nyukurnya, Nah, ini nyukurnya selama ya berarti 3 bulan itu sekali aja ya. sekali aja baru Sekali ini datang. dijual ya. Contohnya ini teman-teman dicukur Nah, ini. ini dicukuri, ada teman yang Tukang cukurnya nyukuri ini loh. siapa? Ini tim anak kadang di sini apa mendatangkan dari mana? Ini mendatangkan dari teman kenalan. Oh gitu ya. Iya, Per ekor berapa ongkosnya? 10.000. 10.000 ya. 10.000. 10.000 katanya. Bisa Jadi ya. dia datangnya kapan, dapat berapa, ya itu yang kita bayari. Gitu ya. Istilahnya borongan lah. Iya ya, luar biasa ini. Jadi kita waktu awal datang kita treatment, kita kasih obat-obatan minimal 3 obat itu, vitamin, parasit sama obat cacing. Nanti lihat kondisinya, kalau sakit karena namanya makhluk hidup, biasanya kan ada penyakit. Aduh, kayak gini. Iya. Kepangan Pak dengan ini. Pak Thohirin, Nggih. senang sekali jumpanya, omong-omongan dengan panjenengan, asik Sama-sama, loh. Pak. Tetapi karena durasinya sudah cukup panjang ya, kita Oke. sudahi saja. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas masalah pakan, Pak. Ya, Ini biar silakan, bisa monggo. ditularkan ke teman-teman gitu loh. Kapan monggo Ya, silakan. luar Welcome biasa ini aja. teman-teman ya. Ditunggu teman-teman ya video berikutnya. Terima kasih Pak Thohirin, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.